Kalau undang-undang ASN saya belum dapat, kan baru selesai kemarin revisi tentang undang-undang ASN ya, baru selesai. Kalaupun ada mungkin perbincangan di DPR, tapi yang pasti belum masuk dalam program legislasi nasional ya. Ada tamat, baik. Rekan-rekan semua, itu tadi capaian kinerja disampaikan oleh Pak Menteri dan ditambahkan juga oleh Pak Sekjen. Silahkan dua mic di sayap kiri dan sayap kanan. Saya persilahkan. Udah cukup? Oke, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya terkait ini aja tadi, satu soal RUU perampasan aset ya. Memang tidak disampaikan, tidak disebut begitu ya. Kemudian terkait isu yang sedang ramai sekarang soal hakim begitu. Hakim yang... Baik, yang pertama RUU perampasan aset. Kan sudah masuk dalam long list prolegnas kita ya. Nah, kita lagi seperti yang saya sampaikan bahwa pasti itu akan menjadi atensi pemerintah. Dalam hal ini Presiden juga pasti menjadi atensi beliau, dan ini lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga, kemudian nanti pada waktunya itu pasti akan diajukan. Berikutnya terkait dengan kasus hakim, bukan saya tidak mau komentari, tapi kan bukan tusinya Kementerian Hukum ya, apalagi dalam proses di pengadilan, sementara proses di penyidikan sekarang, sebaiknya ditanyakan kepada Kejaksaan Agung ya, dengan Mahkamah Agung. Jadi bukan tusi Kementerian Hukum untuk menjawab terkait hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan rekan-rekan. Ada lagi? Ya. Nama media dan nama. Izin, saya Jonathan dari Kumparan. Kalau undang-undang ASN saya belum dapat, kan baru selesai kemarin revisi tentang undang-undang ASN ya, baru selesai. Kalaupun ada mungkin perbincangan di DPR, tapi yang pasti belum masuk dalam program legislasi nasional ya. Kemudian kalau menyangkut soal ekstradisi, saat ini Direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura, dan insya Allah dalam sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. OPHI dalam hal ini itu tetap setiap saat berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sesegera mungkin ya, mudah-mudahan setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa nanti teman-teman boleh tanyakan ke penyidik ya di KPK nanti. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Ada lagi rekan-rekan? Silakan. Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak. Saya Natalia dari JSCNN Group. Mengenai saya follow up tentang RUU perampasan aset. Mungkin bisa dijelaskan wacana yang ada seperti apa? Yang sudah mengemuka, mungkin draftnya sudah sampai di mana? Apakah usulan dan ide-ide untuk pemiskinan koruptor akan dimasukkan, dan bila ada mungkin gambaran sampai sejauh ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan KI. Nah, tadi menarik sekali dan patut diapresiasi adalah target yang sudah luar biasa, 100% capaian baik untuk merek maupun juga hak cipta. Dengan kecepatan memproses ini, bagaimana kita bisa menjamin atau ada jaminan dari masyarakat atau pihak-pihak yang akan mengusulkan bahwa nanti tidak ada tumpang tindih. Lalu bila ada proses-proses hukum yang mengikuti, ini akan masyarakat seperti apa bila ada tumpang tindih di kemudian hari. Terima kasih. Baik, kalau materi Undang-Undang Perampasan Aset dari sisi pemerintah itu kan dulu sudah pernah diajukan. Jadi teman-teman boleh mengakses itu. Saya yakin pasti ada ya. Jadi menyangkut soal pertanyaan substansi tadi, karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR kan. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik ya.
Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan, terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Apakah yang tadi saya tanyakan tentang pemiskinan yang ini kan menguat memang di masyarakat. Apakah ide ini juga cukup menguat di dalam draft yang ada saat ini atau nanti akan dikembangkan? Ya, itu seperti yang saya sampaikan, draft yang lalu pun juga sudah memuat itu. Ya. Berarti kan follow up pertanyaannya dalam memiskinkannya sampai tahap seperti apa atau gambaran Pak, ide besarnya jadi gini, saja. Terima kasih. makanya saya sampaikan bahwa harapan masyarakat terkait dengan undang-undang tersebut dalam gambaran draft rancangan undang-undangnya seperti itu. Nah, sekarang bagi pemerintah yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standingnya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang. Jadi itu konsen dari pemerintah. Namun demikian karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen. Kemudian untuk kekayaan intelektual tadi, saya rasa dengan siapapun yang pendaftar pertama, saya rasa sudah tidak ada masalah ya dengan sistem yang ada sekarang. Jadi kecepatan layanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga memberi kepastian. Jangan lupa kita ingin memberi panutan sekaligus juga karena kita ingin masuk dalam OECD. Jadi kepastian hukum baik di layanan administrasi hukum umum maupun juga di kekayaan intelektual itu menjadi salah satu penilaian. Sehingga karena itu dengan memberi kepastian hukum dan pelayanan yang cepat, saya rasa ini akan membantu menaikkan rating Indonesia terutama di investasi di yang lain-lain. Baik, 2 pertanyaan lagi, silakan. Mas Dari. Rio dari Antara. Ya, silakan, Rio. Mau nanya soal update RUU TNI. Kan di Kemenkum juga ada Dirjen Perundang-undangan ya. Itu update-nya seperti apa? Kapan diundangkan atau mungkin tahapannya lagi apa sekarang? Terima kasih. Baik. Sejak revisi undang-undang tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir ya, untuk pengundangan undang-undang itu kan sudah bukan di Kementerian Hukum. Pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara. Dan karena itu, tetapi yang berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang draftnya sudah di meja Presiden. Nanti kalau pengundangannya nanti silakan tanyakan ke Kementerian Sekretariat Negara karena bukan di kami lagi. Ya. Online. Izin Pak, perkenalkan nama saya Aditya dari Hukum Online. Pertanyaan mungkin agak sedikit di luar topik, tapi terkait tarif Trump atau tarif AS, di situ dalam laporan USTR, walaupun sedikit tapi disebutkan regulasi maupun produk hukum yang diterbitkan oleh Indonesia itu tumpang tindih dan cukup menghambat investasi maupun pasar internasional gitu. Setidaknya adakah komentar Pak terkait komentar dari laporan dari USTR tersebut gitu? Pertama, kami tidak membantah statement tersebut ya. Karena itulah dari awal sejak saya menjabat sebagai Menteri Hukum, saya sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Pak Dirjen PP, untuk melakukan inventarisasi semua produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat investasi. Juga yang menghambat program capaian yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden di Ascacita beliau. Termasuk diantaranya adalah menyangkut soal swasembada pangan, energi, maupun yang lain-lain. Karena itu dari kami, hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Direktorat Jenderal PP, dan memberi kepada Bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga kami nanti menunggu kebijakan beliau apakah kita lakukan revisi atau kompilasi dalam rangka ataupun juga kodifikasi ataupun juga mungkin dengan menggunakan omnibus law terhadap undang-undang yang sama, materi muatannya bisa kita lakukan. Yang pasti sekali lagi bahwa
tantangan untuk dari sisi aspek regulasi itu sangat penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Sudah sebagian, ya sebagian semua masuk. Cukup ya teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Sampai jumpa rekan-rekan di 3 bulan ke depan, tetapi bukan bukan mustahil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.